Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah audit internal, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan deteksi fraud atau kecurangan dan cara pencegahannya. Kecurangan atau fraud ini adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar terhadap ketentuan hukum. Pada dasarnya, fraud ini merupakan serangkaian ketidakberesan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang luar atau oleh orang dalam perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain, terutama dalam hal ini merugikan perusahaan. Dengan adanya fraud tersebut atau kecurangan tersebut, maka perlu adanya deteksi terhadap kecurangan. Apa itu deteksi terhadap kecurangan atau fraud detection? Merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi penipuan yang telah terjadi serta menjadi salah satu tindakan preventif agar penipuan tersebut tidak terjadi kembali. Dalam hal ini, perusahaan harus menerapkan sistem dan prosedur yang tepat untuk mendeteksi kecurangan pada tahap awal, bahkan sebelum hal tersebut terjadi. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan dalam fraud detection ini adalah melakukan audit fraud atau audit terhadap kecurangan tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa permasalahan yang mengganggu dalam pencapaian tujuan organisasi dan oleh karenanya menjadi wilayah kerja auditor internal adalah salah satunya berkaitan dengan proses bisnis yang tidak efisien, pelanggaran terhadap prosedur, ketidakpatuhan terhadap kebijakan manajemen, ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan, keterbatasan kompetensi, dan yang pasti dalam hal ini adalah berkaitan dengan fraud atau kecurangan. Maka problematika tersebut itulah yang menjadi permasalahan di mana hal tersebut mengganggu terhadap tujuan organisasi, sehingga perlu dilakukan pemetaan atau tindakan agar hal tersebut itu tidak terjadi. Fraud atau kecurangan merupakan tindakan ilegal untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, penyembunyian kebenaran, pemalsuan dokumen, maupun dalam bentuk pelanggaran terhadap kepercayaan. Itu semua merupakan tindakan ilegal yang dapat dikategorikan sebagai fraud. Untuk perencanaan audit fraud atau audit terhadap kecurangan, ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan sebagai dasar acuan dalam perencanaan audit fraud tersebut.
Yang pertama adalah risiko kecurangan seperti apa yang perlu dimonitor oleh auditor internal secara periodik. Dalam hal ini, maka auditor internal harus mengetahui risiko kecurangan yang perlu dijadikan pantauan oleh auditor internal. Pertanyaan kedua, bagaimana cara melakukan audit secara rutin terhadap risiko kecurangan yang kritikal? Karena dengan melakukan audit rutin, maka kita dapat melakukan antisipasi terutama terhadap risiko kecurangan yang kritikal. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana prosedur audit yang tepat untuk mengatasi pelanggaran sistem pengendalian internal oleh pihak manajemen? Karena dengan kita mengetahui prosedur audit yang tepat, tentunya dapat mengatasi terhadap pelanggaran sistem terutama yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pertanyaan berikutnya yang keempat adalah, adakah peristiwa penting yang mendorong perubahan prosedur audit atas tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen berupa pelanggaran terhadap sistem pengendalian internal, atau dengan istilah lainnya manajemen override? Maka dengan mengetahui peristiwa penting tersebut, kita dapat menganalisa kira-kira apa yang menjadi penyebab utamanya sehingga melakukan perubahan terhadap prosedur audit tersebut. Pertanyaan kelima, kompetensi apa yang diperlukan oleh auditor internal untuk melakukan audit atas kecurangan tersebut? Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang auditor internal tentunya harus memiliki kompetensi untuk mengantisipasi atau mengaudit terhadap fraud, kecurangan yang bisa saja terjadi di perusahaan. Pertanyaan keenam, kapan diperlukan bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan audit fraud atau audit kecurangan yang dipandang kompleks? Karena kita ketahui bahwa tidak semua aktivitas itu dapat dipahami oleh auditor internal, sehingga membutuhkan tenaga ahli untuk membantu dalam pelaksanaan audit kecurangan tersebut. Pertanyaan ketujuh yaitu, bagaimana prosedur audit yang tepat untuk mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi terhadap kecurangan atau terhadap fraud? Dengan kita mengetahui prosedur audit yang tepat, tentunya diharapkan dapat untuk mencegah terjadinya fraud tersebut. Pertanyaan terakhir yang kedelapan yaitu, bagaimana cara yang tepat untuk memperkuat independensi auditor internal agar tidak terjadi konflik interest dan dalam pengambilan keputusan dia tidak dipengaruhi oleh pihak manapun karena menjalankan tugasnya dengan prinsip independen. Ada 3 hal yang menjadi penyebab seseorang melakukan fraud atau melakukan kecurangan. Dan 3 hal inilah yang perlu kita antisipasi agar tidak terjadi tindakan kecurangan tersebut. Apa 3 hal tersebut? Yaitu yang pertama, karena faktor kebutuhan atau adanya tekanan, sehingga ketika kita meminimalisir terhadap tekanan atau dapat memetakan terhadap kebutuhan, maka hal tersebut
dapat meminimalisir terhadap tindakan untuk melakukan fraud. Yang kedua yaitu adanya kesempatan. Dengan adanya kesempatan, tentunya kita dapat melihat atau dapat melakukan tindakan untuk melakukan kecurangan. Atas dasar tersebut, maka perlu dibangunlah sebuah sistem yang baik agar meminimalisir terhadap kesempatan yang ada. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan rasionalisasi atau tindakan pembenaran terhadap tindakan ilegal. Nah, hal tersebut inilah yang perlu kita lakukan penyadaran bahwa yang benar ya dikatakan benar, yang salah perlu dikatakan salah. Dalam artian, kita tidak perlu melakukan pembenaran terhadap tindakan ilegal yang dimungkinkan itu dapat dilakukan. Itulah tiga hal yang berkaitan atau menjadi titik awal seseorang untuk melakukan fraud atau kecurangan. Sehingga tiga hal tersebut diistilahkan sebagai fraud triangle. Fraud atau kecurangan ini dapat juga dilakukan dalam laporan keuangan. Bagaimana caranya untuk melakukan kecurangan melalui laporan keuangan tersebut? Yang pertama yaitu melakukan manipulasi, memalsukan, atau mengubah bukti transaksi dan pembukuan. Yang kedua, dengan sengaja menyajikan secara keliru atau menghilangkan transaksi atau informasi penting dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, dengan sengaja menerapkan standar akuntansi secara tidak benar, baik dari sisi jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Tiga hal inilah yang dapat memungkinkan terjadinya fraud atau kecurangan dalam laporan keuangan. Atas dasar tiga kemungkinan tersebut untuk melakukan fraud dalam laporan keuangan, maka SAS nomor 99 atau Statement of Auditing Standard nomor 99 menyatakan bahwa auditor independen bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendapatkan jaminan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik kesalahan yang disengaja atau yang dimaksud dengan fraud. Maka dalam hal ini tentunya diharapkan dengan adanya auditor independen, maka laporan keuangan yang disajikan itu telah memenuhi standar keuangan yang ditetapkan. Sehingga secara khusus SAS nomor 99 ini menganjurkan kepada auditor independen untuk meningkatkan perhatian pada fraud atau kecurangan dan juga meningkatkan skeptisme profesional, yaitu untuk mengantisipasi atau mempertanyakan atau curigai segala sesuatu yang dia tidak yakini dan kemungkinan hal tersebut berdampak buruk atau terjadi yang namanya kecurangan. Selain itu juga diminta untuk meningkatkan intensitas diskusi tim audit sehingga memiliki pemahaman yang sama. Selain itu juga diminta untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi resiko salah saji material
dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh fraud, serta membuat ringkasan hasil identifikasi fraud dan menentukan rencana tindak lanjut atas temuan fraud tersebut. Anjuran lainnya yang harus dilakukan oleh auditor independen adalah mewajibkan pelaksanaan prosedur audit untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran manajemen atau manajemen override atas sistem pengendalian internal yang ada di perusahaan, serta melakukan evaluasi terhadap hasil audit dan mengkomunikasikan fraud atau kecurangan yang mungkin terjadi di perusahaan tersebut kepada pihak manajemen, komite audit, dan pihak lain yang relevan serta berkepentingan dalam aktivitas perusahaan. Sebagaimana tadi disinggung bahwa salah satu anjuran dalam SAS 99 bagi seorang auditor independen untuk meningkatkan skeptisme profesional, maka pertanyaannya adalah apa itu skeptisme profesional? Skeptisme profesional merupakan kemampuan bagi seorang auditor untuk melakukan evaluasi secara kritis atas bukti dan informasi yang telah diperolehnya. Kemampuan semacam ini tentunya sangat penting untuk keperluan terhadap penilaian resiko fraud atau kecurangan. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi informasi, modus fraud ini telah bergeser dari pola konvensional ke dalam fraud melalui teknologi informasi. Auditor tentunya dalam hal ini perlu untuk memiliki keterampilan praktis dalam bidang IT yang fungsinya adalah sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendeteksi adanya fraud. Contoh misalnya adalah penggunaan CAATS atau teknik audit berbantuan komputer. Dalam memahami fraud, ada istilah yang namanya occupational fraud, yang merupakan tindakan kecurangan melalui penyalahgunaan jabatan. ACV atau Association of Certified Fraud Examiner mendefinisikan terkait dengan occupational fraud ini adalah sebagai penggunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan secara sengaja terhadap sumber daya organisasi. Occupational fraud ini diklasifikasikan dalam 3 bentuk atau 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah asset misappropriation atau penyalahgunaan terhadap aset. Yang kedua adalah corruption, yaitu mempengaruhi transaksi bisnis untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dan yang ketiga adalah fraudulent statement, yaitu penerbitan laporan yang menyesatkan, misalnya dalam hal ini pelaporan lebih terhadap pendapatan atau aset, atau pelaporan kurang terhadap utang dan beban. Terkait dengan aset misappropriation atau penyalahgunaan aset atau harta perusahaan, ini merupakan tindakan ilegal yang sering juga disebut sebagai penggelapan aset atau pencurian aset. Contohnya seperti apa? Yaitu penggelapan kas perusahaan,
penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi, pengeluaran biaya perusahaan secara curang, dan banyak lagi contoh lainnya yang dapat dikelompokkan dalam penggelapan aset atau penyalahgunaan aset. Aset misappropriation ini dikelompokkan dalam dua macam, yaitu yang pertama adalah cash misappropriation. Apa itu? Yaitu penyelewengan terhadap aset yang berupa kas. Contoh di sini misalnya adalah penggelapan kas, nilep cek dari pelanggan, menahan cek pembayaran untuk vendor, dan lainnya yang berhubungan terhadap penyelewengan seseorang terhadap kas perusahaan. Kelompok yang kedua adalah non-cash misappropriation. Apa itu? Yaitu penyelewengan terhadap aset yang berupa non-cash. Contoh misalnya dalam hal ini adalah penggunaan fasilitas perusahaan atau organisasi untuk kepentingan pribadi. Sedangkan terkait dengan corruption atau korupsi, ACFE, the Association of Certified Fraud Examiner, ini membagi terhadap dua tindakan korupsi. Yang pertama adalah conflict of interest atau konflik kepentingan. Contoh di sini misalnya seseorang atau sekelompok orang di dalam perusahaan memiliki hubungan istimewa dengan pihak luar. Hubungan istimewa tersebut karena memiliki kepentingan tertentu, misalnya dalam hal ini kepemilikan saham, merupakan anggota keluarga, memiliki hubungan sahabat dekat, dan lain sebagainya yang dapat dikategorikan sebagai hubungan istimewa. Tentunya ketika perusahaan bertransaksi dengan pihak luar tersebut, apabila seorang manajer eksekutif mengambil sebuah keputusan tertentu untuk melindungi kepentingannya itu, tentunya dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Maka dalam hal ini, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai fraud atau tindakan yang merugikan terhadap perusahaan. Istilah lain terhadap konflik of interest yang ada di Indonesia ini biasanya mafhum disebut sebagai kolusi atau nepotisme. Kelompok kedua yang berkaitan dengan corruption atau tindakan korupsi ini adalah menyuap atau menerima suap atau berkaitan dengan imbal balik. Suap, apapun jenisnya dan kepada siapapun, ini merupakan tindakan fraud. Menyuap dan menerima suap juga merupakan tindakan fraud. Tindakan lain yang masuk dalam kelompok fraud ini adalah menerima komisi, membocorkan rahasia perusahaan, baik berupa data atau dokumen dalam bentuk apapun, atau melakukan kolusi dalam tender tertentu. Ini dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Sedangkan terkait dengan fraudulent statement, ini merupakan segala tindakan yang membuat laporan keuangan menjadi tidak seperti yang seharusnya. Artinya tidak mewakili kenyataan. Dan ini menjadi kelompok fraud terhadap laporan keuangan. Sehingga dapat dinyatakan tindakan tersebut sangat merugikan perusahaan. Contoh misalnya dalam hal ini yaitu memalsukan bukti transaksi,
mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya, menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba, menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya. Selain itu, dapat juga dengan menerapkan metode pengakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan dengan yang seharusnya. Contoh lain dalam bentuk kecurangan terhadap laporan keuangan ini yaitu seperti membuat pendapatan fiktif, penyembunyian utang dan beban, penilaian aset secara tidak tepat, pengungkapan atas laporan keuangan secara tidak tepat, dan melakukan pisah batas transaksi atau cut-off secara tidak tepat. Ini merupakan contoh dari tindakan kecurangan terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, maka dibutuhkan yang namanya peran auditor internal untuk meminimalisir terhadap segala bentuk kemungkinan terjadinya fraud atau kecurangan. Auditor internal ini merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan dan oleh karenanya harus mendukung terhadap aktivitas IRM atau Enterprise Risk Management, yaitu strategi untuk mengelola risiko perusahaan secara strategis dari setiap aspeknya. Aktivitas auditor internal adalah melakukan penilaian atau asesmen terhadap tata kelola perusahaan serta membuat rekomendasi secara tepat untuk meningkatkan proses tata kelola. Cakupannya yaitu yang pertama adalah mendorong penerapan prinsip-prinsip etika dan tata nilai dalam organisasi. Yang kedua, memastikan efektivitas dan akuntabilitas kinerja manajemen. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan secara efektif resiko dalam bidang-bidang yang kritikal dalam organisasi serta SPI yang diperlukan untuk mengantisipasi atau mengatasi terhadap segala bentuk resiko yang mungkin terjadi. Dan yang keempat adalah meningkatkan kualitas komunikasi dalam organisasi, baik komunikasi internal organisasi maupun komunikasi eksternal organisasi. Terkait dengan penilaian risiko kecurangan, ada beberapa prinsip yang harus dilakukan oleh auditor agar penilaian risiko kecurangan tersebut bisa menjadi lebih efektif. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah melakukan penilaian secara sistematis dan berkelanjutan. Yang kedua, memprediksi potensi skema dan skenario kecurangan termasuk faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong kemungkinan terjadinya fraud. Yang ketiga, melakukan penilaian resiko pada tingkat perusahaan, tingkat unit usaha yang signifikan, serta pada tingkat akun yang signifikan. Dan yang keempat yaitu melakukan evaluasi atas kemungkinan, signifikansi, serta sebaran kecurangan. Yang kelima, melakukan penilaian atas potensi terjadinya risiko dengan cara mengevaluasi aktivitas dan efektivitas sistem pengendalian internal yang ada. Yang keenam,
melakukan penilaian terhadap tingkat keterlibatan personalia yang relevan dengan masing-masing risiko. Yang ketujuh, melakukan penilaian terhadap potensi terjadinya pelanggaran oleh pihak manajemen atau yang disebut dengan manajemen override. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah melakukan penilaian terhadap pemutakhiran sistem pengendalian fraud pada saat terjadinya peristiwa khusus. Misalnya dilakukan yang namanya merger, akuisisi, atau penggunaan sistem baru. Dengan melakukan 8 prinsip tersebut, maka diharapkan penilaian risiko kecurangan akan menjadi lebih efektif. Dalam membuat perencanaan investigasi fraud, harus dipertimbangkan adanya metode, yaitu tujuannya untuk pengumpulan data seperti pemantauan secara cermat, interview, atau pernyataan tertulis. Yang berikutnya yaitu pendokumentasian bukti. Pertimbangkan aturan legal tentang dokumentasi bukti serta penggunaan bukti untuk keperluan bisnis. Selain itu, menentukan luas kecurangan dan menentukan pola serta teknik kecurangan. Dan pada akhirnya kita harus melakukan evaluasi terhadap penyebab kecurangan serta melakukan identifikasi terhadap pelaku kecurangan. Terkait dengan pelaporan hasil audit fraud, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan bagi seorang auditor, yaitu yang pertama adalah melakukan identifikasi tentang jenis fraud, penyebab fraud, dan pengaruh fraud terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, menuliskan hasil temuan fraud secara lengkap, sistematis, dan jelas. Yang ketiga, mendukung bukti fraud dengan kebijakan, standar, hukum, dan peraturan yang dilanggar. Yang keempat, menutup laporan dengan kesimpulan dan rekomendasi. Yang kelima, laporan hasil audit dibuat untuk mampu memberikan nilai dan manfaat yang besar bagi pengguna laporan. Yang keenam, laporan harus berisi fakta, bebas dari opini pribadi, serta informasi lain yang bersifat spekulatif, meskipun di dalamnya memuat hasil analisis atas fakta yang ditemukan dalam proses audit fraud. Yang ketujuh, laporan tidak memuat atau bersifat tuduhan terhadap siapapun, melainkan hanya berupa pemaparan fakta untuk menyimpulkan adanya fraud. Yang kedelapan, keputusan mengenai pelaku fraud ini ada di tangan hakim dan oleh karenanya di luar lingkup kerja bagi seorang auditor internal. Yang kesembilan, segera melaporkan ke senior manajemen atau dewan komisaris pada saat dapat dipastikan fraud telah terjadi selama beberapa periode tanpa diketahui dan membawa dampak signifikan pada laporan keuangan beberapa periode. Yang ke-10, menerbitkan laporan tertulis atau bentuk komunikasi formal yang lain pada tahap kesimpulan hasil investigasi fraud. Laporan ini harus mencakup dasar pelaksanaan investigasi awal, jangka waktu investigasi, pelaksanaan observasi, kesimpulan, penyelesaian,
dan tindakan koreksi untuk meningkatkan kualitas pengendalian. Menurut IIA, Institute of Internal Auditor, pelaporan fraud ini terdiri dari berbagai bentuk komunikasi, baik lisan ataupun tertulis, atau komunikasi sementara, atau sifat komunikasi tersebut final dengan senior manajemen dan atau dengan komisaris tentang status dan hasil dari investigasi fraud. Sehingga kalau kita cermati, maka berkaitan dengan pelaporan hasil audit fraud ini, tanggung jawab auditor internal itu ada 4, yaitu yang pertama adalah menyerahkan draft pelaporan final tentang fraud kepada divisi legal untuk direview. Yang kedua, segera melaporkan kepada senior manajemen atau dewan komisaris pada saat telah dapat dipastikan terjadi fraud atau penurunan kepercayaan yang signifikan. Yang ketiga, senior manajemen dan dewan komisaris harus diberi laporan jika berdasarkan hasil investigasi ternyata fraud telah berlangsung lama dan berdampak signifikan terhadap laporan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan yang keempat, laporan tertulis atau komunikasi formal yang lain harus dikeluarkan pada tahap kesimpulan hasil investigasi. Dalam pendeteksian fraud, sejak awal kita ketahui bahwa audit itu sebenarnya dimaksudkan untuk menerbitkan opini atas laporan keuangan. Tidak dirancang dan tidak dapat diandalkan untuk mengungkapkan kecurangan atau penyimpangan. Artinya, audit pada saat dilakukan itu sebenarnya hanya untuk mengetahui apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Permasalahannya adalah para pemakai laporan keuangan mengira atau berharap bahwa auditor akan menemukan semua fraud baik yang melekat pada laporan keuangan maupun berupa penggelapan aset dari tindakan audit tersebut. Sehingga dalam hal ini memunculkan yang namanya fraudulent financial reporting, yaitu kesengajaan atau kecerobohan dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan secara material. Ini yang susah untuk diketahui pada saat audit awal dilakukan. Penyebab fraud laporan keuangan ini adalah keserakahan dan tekanan untuk terlihat berprestasi dengan baik. Laporan keuangan yang curang dapat menyebabkan investasi yang salah dan pengucuran kredit perbankan yang keliru. Sehingga pada akhirnya masyarakat luas yang juga dirugikan. Dalam hal ini, fraudulent financial reporting lebih berbahaya dibandingkan dengan penggelapan aset, di mana penggelapan aset ini hanya merugikan perusahaan saja, tidak merugikan terhadap masyarakat banyak. Tapi fraudulent financial reporting ini tentunya akan berdampak terhadap masyarakat luas yang juga dirugikan.
Contoh misalnya dalam kasus Xerox di mana fraud yang dilakukan adalah pemalsuan data keuangan sehingga mendongkrak terhadap laba sebesar 1,5 miliar dolar. Sedangkan di Enron, fraud yang dilakukan adalah mendongkrak laba, menyembunyikan utang, menggunakan perusahaan di luar pembukuan, memanipulasi pasar listrik dan energi, serta menyogok pejabat asing. Sedangkan yang terjadi pada perusahaan QS itu fraud yang dilakukan adalah mendongkrak omset, memanipulasi teknik akuntansi untuk kontrak jangka panjang. Sedangkan perusahaan WorldCom itu tindakan fraudnya adalah mendongkrak cash flow, operating expense dicatat sebagai capital expense, serta memberikan pinjaman di luar buku kepada pemilik. Artinya, pinjaman pemilik tidak dicatat dalam pengeluaran perusahaan. Itu contoh beberapa perusahaan besar yang melakukan tindakan fraud atau kecurangan. Dengan mengetahui adanya beberapa tindakan fraud dalam laporan keuangan, maka kita harus memahami metode untuk dapat mendeteksi ketidaktepatan, kecurangan, dan penyimpangan akuntansi yang mungkin dilakukan. Apa itu metode yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah melakukan analisis vertikal dan horizontal atas laporan keuangan dengan membandingkan angka-angka laporan keuangan antar periode atau antar komponen pada periode yang sama. Yang kedua, melakukan analisis rasio, termasuk di sini adalah pengujian cut-off transaksi, serta prosedur analitis yang lainnya. Yang ketiga, melakukan review atas kepatuhan terhadap ketentuan pinjaman dan kesepakatan dengan kreditur. Yang keempat, melakukan review atas kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Yang kelima, melakukan wawancara tertulis dengan pihak manajemen tentang variasi tertentu dalam praktek bisnis serta hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan penjelasan tertentu. Yang keenam, melakukan analisis arus kas termasuk konfirmasi ke bank, pelanggan, serta pemasok secara selektif. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah kita ketahui bahwa dalam industri yang diatur secara khusus perlu melakukan review atas penggunaan regulasi pada industri tersebut atau atas perusahaan tersebut. Selain itu, dengan kita memahami metode pendeteksian fraud, juga kita harus memahami beberapa metode dalam pencegahan fraud atau kecurangan. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah pemberlakuan praktek audit internal yang independen, objektif, dan kuat. Yang kedua, pemberlakuan standar etika dan integritas karyawan. Yang ketiga, pemantauan secara aktif terhadap manajemen oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam masalah tata kelola perusahaan. Yang keempat, penurunan peluang dan tekanan yang bisa menimbulkan kecurangan melalui laporan keuangan.
Dan yang kelima adalah pembatasan rasionalisasi fraud melalui training secara rutin tentang permasalahan fraud dan tentunya dampak terhadap tindakan fraud tersebut. Inilah metode yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya fraud pada perusahaan. Mungkin itu dulu paparan yang dapat diberikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila mana ada hal yang kurang berkenan, kiranya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita sekalian. Terima kasih.